Halo guys, kita jumpa lagi bersama saya Muhammad Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin sedikit cerita kepada teman-teman semua. Namun sebelumnya saya ingin kembali mengingat memori teman-teman bahwa pada video sebelumnya saya berbicara tentang bagaimana kita mengenali diri kita dan mengenali orang lain. Dengan kita mengenali diri kita dan mengenali orang lain, maka dengan mudah kita membangun komunikasi. Dan dengan cara itu, kehidupan teman-teman, kehidupan kita akan jauh menjadi lebih baik. Namun pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita kepada teman-teman bahwa ada seorang ibu yang membaca buku Power of Mind ini, menulis surat kepada saya. Dia seorang ibu yang ditinggal wafat suaminya. Kemudian setelah suaminya wafat, beberapa hari kemudian dia juga kecelakaan motor dan kakinya sempat patah teman-teman. Jadi sudah jatuh, ditimpa tangga, jatuh lagi. Lalu dia sangat bersedih padahal anaknya masih kecil-kecil. Dia khawatir sekali dengan kakinya yang patah dan sakit itu. Dia tidak bisa bebas berkarir kemana-mana karena dia bekerja di sebuah perusahaan. Namun kemudian si ibu membaca buku Power of Mind ini, bagaimana cara bangkit dari keterpurukan. Kemudian dia mempraktikkan beberapa tips yang ada di dalam buku ini. Alhamdulillah teman-teman, beliau sekarang karirnya meningkat dan sudah menjadi direktur di tempat dia bekerja. Kemudian dari seorang anak, saya juga mendapatkan surat dari seorang anak muda yang dulu putus sekolah. Jadi waktu setelah tamat SMP dia masuk ke SMA, baru 1 tahun di SMA, kemudian dia berhenti sekolah karena ingin bekerja, ingin mendapatkan uang membantu orang tua. Tapi kemudian dia sempat membaca buku Power of Mind ini dan dikasih oleh orang tuanya buku ini kepada anaknya, lalu dibaca. Akhirnya dia saat ini sudah tamat kuliah dan sudah bekerja di perusahaan dirgantara. Jadi sederhana saja teman-teman, bahwa seorang ibu yang saya ceritakan atau seorang anak muda yang kemudian sudah tamat sekolah dan sekarang berhasil, mereka dulu sempat menganggap dirinya tidak berguna. Bahwa semua potensi otak kita ini sama teman-teman, semuanya berguna. Teman-teman yang menonton video ini memiliki kapasitas otak yang sama dengan saya. Yang berbeda adalah cara pengelolaannya teman-teman. Gitu. Nah, apabila kita memiliki cara, apabila teman-teman tahu cara mengelola otak itu, maka hasilnya akan mirip dengan orang-orang yang teman-teman ikuti. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman bagaimana cara atau teknik melakukan renovasi terhadap otak kita. Apakah otak bisa direnovasi? Bisa. Bisa dilakukan teman-teman. Sebagai contoh pada layar ini kita lihat, ini adalah ruangan sempit. Ruangan sangat sempit, sudut catnya tidak beraturan, dindingnya tidak beraturan, sudah ada yang ngelupas, perabotannya juga tidak beraturan, barang-barang tidak berguna ditaruh di sudut, kumuh sekali kelihatan teman-teman. Tetapi ketika teman-teman memiliki ilmu dalam menata, dindingnya dicat dengan rapi, lalu dipilih perabotan yang tepat, dipilih pencahayaan yang tepat, maka di ruangan yang sama, di tempat yang sama akan menghasilkan ruangan yang jauh lebih baik. Sama dengan otak kita. Otak kita diberikan oleh Tuhan Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan yang sama, tempat yang sama, yang paling istimewa di dalam ini, di dalam kepala kita ini. Tetapi kenapa hasilnya berbeda? Karena yang satu memiliki kemampuan untuk menata dengan baik, sementara kita tidak kita tata dengan baik. Jadi ketika teman-teman, all you guys bisa menata yang ada di dalam otak kita ini dengan baik, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Contoh yang kedua, teman-teman, kita lihat
koridor ini betapa kumuhnya, ya, sempit, ditumpuk apa saja di situ, ada genteng di situ, ada tangga di situ, ada tong sampah di situ, ya, lembab pula, mungkin binatang berbisa juga ada di situ, mungkin tikus ada di situ. Teman-teman pasti nggak betah. Tapi coba lihat gambar berikutnya. Setelah diperbaiki, direnovasi, dilakukan makeover, apapun lah istilahnya, ditata dengan baik, dipilih ornamen-ornamen yang baik, dikasih bunga-bunga, dikasih pencahayaan yang cukup. Lihat hasilnya teman-teman. Hasilnya sangat bagus sekali. Padahal di koridor yang sama, di tanah yang sama. Kenapa hasilnya jauh lebih baik? Karena punya ilmu penataan yang baik. Contoh yang ketiga teman-teman, tangga ini, di bawah tangga ini bentuknya jelek sekali. Ya, dindingnya sudah mengelupas, tanahnya nggak kebayang kalau ruangannya akan cantik dan menarik. Tapi begitu kita menatanya dengan baik, dikasih batu, dikasih kerikil-kerikil putih, dikasih tanam-tanaman yang hijau, dikasih pencahayaan yang baik, coba lihat hasilnya. Hasilnya akan jauh lebih baik dan sangat bernilai. Gitu. Tidak puas dengan contoh ini teman-teman, saya ingin mengasih contoh yang lain. Ruangan ini, ya, ruangan yang sempit sekali ruangannya, berantakan, ya, kamar seperti kamar kos-kosan waktu kuliah, ya, kayak begitu dulu. Tapi setelah direnovasi, ditata ulang dengan ruangan yang sama, perabotannya dipilih yang baik, yang bagus, pencahayaannya yang bagus, warnanya yang bagus, yang cocok, yang soft, hasilnya akan jauh berbeda teman-teman, akan sangat bernilai dan mahal hasilnya, gitu. Nah, sama dengan otak kita manusia ini. Tapi sebelum itu saya ingin ngasih contoh terakhir, ya, ke teman-teman, bagaimana sesuatu barang yang tidak berharga, yang berantakan, yang kelihatan tidak bernilai, ketika ditata rapi, ketika diatur, ketika didekorasi, ketika dipermak, ketika direnovasi, apapun istilahnya, dia akan menjadi sangat bernilai dan sangat istimewa. Seperti ruangan ini, buku ditaruh berantakan di mana-mana, kelihatannya ya berantakan teman-teman. Tapi ketika disusun rapi, dipilih ornamen-ornamen pencahayaan yang baik, apa yang terjadi? Bagus sekali ruangannya. Nah, contoh yang lain adalah handphone teman-teman, gadget, ya, dengan memori yang terbatas dan kapasitas penyimpanan data yang terbatas. Masuk semua WA di situ, masuk semua gambar-gambar di situ, masuk semua video di situ, masuk semua percakapan di situ, ya hang. Kenapa? Karena memorinya kepenuhan. Ketika teman-teman ingin mencari data atau foto yang sangat berharga, susah nyarinya. Kenapa? Karena gambar-gambar di dalam handphone itu sudah ribuan. Susah nyarinya. Nah, bagaimana caranya agar bisa dicari? Maka harus ditata. Itu gambar yang ada dalam handphone. Memorinya harus dibersihkan dari kapasitas-kapasitas yang tidak terpakai, dari program-program yang tidak digunakan, di-uninstall, dihapus, teman-teman, dikurangi. Maka handphonenya akan berfungsi kembali. Sama dengan otak kita manusia. Ketika otak kita penuh dengan memori-memori sampah yang tidak berguna, penuh dengan beban yang tanpa penyelesaian, akhirnya seperti ruangan ini, teman-teman. Berantakan, penuh, ngelihatnya aja udah sumpek. Akhirnya apa yang terjadi? Karena otak kita penuh, tidak ada pengaturan dengan baik, tidak ada penyelesaian dengan baik, akhirnya otak kita ini menjadi tempat berkumpulnya semua problem, dan akhirnya dunia ini terasa gelap, dunia ini terasa sempit. Apalagi ketika ada COVID-19 ini, di mana cobaan hidup kita semakin parah. Nah, karena itu, agar semuanya menjadi terang benderang, agar kehidupan kita menjadi bernilai, maka mulailah teman-teman menata otak kita ini. Maka percayalah, ketika teman-teman berhasil melakukan penataan otak, penataan memori otak, maka kehidupan Anda akan berubah 180 derajat. Nah, karena itu teman-teman, bagaimana teorinya
Apakah ini ada teori ilmiahnya? Ada. Richard Blender dan John Grinder dari California yang menemukan teori ini pada tahun 1970-an. Mereka menyebutnya dengan Neuro-Linguistic Programming, yaitu ilmu bagaimana memprogram ulang otak manusia. Siapa yang bisa melakukan pemrograman ulang itu? Ya Anda sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri teman-teman. Kita sendiri yang bisa melakukan pemrograman ulang otak kita. Kita sendiri yang bisa merangsang otak kita. Kita sendiri yang bisa memperbaiki otak kita. Kita sendiri yang bisa menata ulang isi otak kita. Jangan biarkan memori-memori yang tidak terpakai, barang-barang kotor, barang-barang sampah berada di dalam otak kita. Kita harus buang itu dan kita tata dengan penataan yang baik, pengaturan yang baik, pencahayaan yang baik, sehingga kita melihat masa depan dengan cerah dan semangat teman-teman. Bagaimana caranya? Ada 6 cara teman-teman.